kita lanjutkan ke modul kedua, modul terakhir. Ya, masih sama yang akan dibawakan oleh Ibu Yuni ya. Maka Ibu Yuni lanjut untuk modul kedua, yaitu dasar-dasar pengasuhan. Ya, kita masuk ke modul yang kedua. Sekali lagi, modul yang kedua adalah dasar-dasar pengasuhan. Bagaimana pengalaman Anda di asuh saat masih anak-anak? Peristiwa apa yang paling menyenangkan dan peristiwa apa yang paling menyedihkan? Ayo, Bapak Ibu siapa yang mau share ini di sini? Boleh. Gimana nih kita apa ada Dan kecil? kita respect ya, respect belakangnya Iya, juga. boleh nih siapa yang mau cerita? Dulu ketika kecil misalnya diasuh sama orang tua, atau mohon maaf ada orang tuanya yang divorce atau bercerai, menjadikan ibu atau bapak itu tinggal dengan kakeknya, neneknya, atau misal dengan pamannya, atau misal bisa saja dengan kerabat jauhnya. Itu pengalaman yang boleh diceritakan ke kita. Mangga Bapak. Ya, terima kasih. Ini pengalaman saya waktu beberapa tahun ke belakang, waktu masih anak. Saya masih ingat sama ibu saya itu yang paling berkesan diajari masak, Bapak Ibu, diajari masak, dan itu menurut saya pengalaman yang paling menyenangkan. Dan ternyata saya itu waktu diajari masak sekitar kelas 2 SD atau kelas 3 SD mungkin, itu hal yang paling menyenangkan. Dan ternyata hasil dari belajar masak sama ibu saya dan kepake ketika waktu ibu saya sakit. Tidak ada orang yang bisa memasak di rumah, dan ternyata ilmu itu bermanfaat yang diajarkan ke saya, dan akhirnya saya bisa masak untuk dimakan sama keluarga di rumah. Mungkin itu yang ingatan itu masih sampai saat ini yang saya akan berusaha ajarkan juga buat ke anak saya. Begitu, terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Pengalaman waktu masih kecil yang paling menyenangkan, kalau suka diajari sama ibu pergi ke pasar. Kalau yang paling menyedihkan, dia ditinggal orang tua. Ini pengalaman kita ya sebagai orang tua di masa lalu. Pengalaman saya waktu masih di usia SD ya, saya paling suka itu saat hari libur. Dulu itu libur 1 bulan full ya, tahun 80-an. Saat libur itu pasti saya sebagai anak dititipkan ke kakek dan nenek. Kebetulan saya itu dari Banten ya, Serang. Nah, saat libur kakek dan nenek itu di Ciceruk, Sukabumi. Jadi 1 bulan itu saya diantar ya, sama orang tua ke Ciceruk untuk mengenalkan istilahnya dalam sebulan itu berkunjung ke rumah bibi dari bapak atau dari ibu gitu kan. Nah, saya dulu yang waktu masih ada almarhum ya bapak saya gitu ya, sering diajak mancing gitu ya, ikan lari gitu sampai 2 malam gitu. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Yuliani, saya mamanya Zibran. Kebetulan saya bukan diasuh oleh ibu atau bapak. Saya 12 tahun itu sudah masuk asrama pondok. Mungkin kalau Islam iya. Kebetulan saya masuk asrama Katolik. Jadi beda ya, kalau Katolik sama Islam mungkin bedanya adalah Katolik lebih disiplin waktu, disiplin pekerjaan, disiplin anak sudah mulai diajarkan untuk bekerja dalam artian mengenal segala hal, hak dan kewajiban dia, serta parentingnya mungkin menurut saya lebih baik karena kepake untuk saya dan mengasuh anak saya sekarang. Makanya saya 12 tahun dan tidak sama bapak. Kebetulan bapak sudah meninggal, mama saya single parent. Mungkin untuk menghidupi dirinya sendiri aja mungkin repot ya. Jadi saya dimasukkan asrama, tapi itulah yang menjadikan saya seperti
sekarang. Mungkin sih. Terima kasih Ibu. Kalau saya tanya terlalu dalam nanti kita harus menyiapkan tisu ya Ibu ya. Sekarang udah jadi ibu yang hebat ya. Di sini Ibu ada piramida pengasuhan, bangunan yang menunjukkan apa saja yang dibutuhkan agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik sehingga anak menjadi sehat lahir batin. Piramida pengasuhan berisi hal-hal penting yang dibutuhkan oleh anak. Nanti Ibu dan Bapak, saya meminta sebelah kanan saya, karena ini mah banyak ya, udah dia harus banyak berpikir juga. Boleh. Sebelah kanan saya 5 orang, depan saya juga 5 orang, sebelah kiri Ibu 5 orang juga. Silakan boleh. Di sini ada nanti Ibu dan Bapak. Yang paling utama yaitu kasih sayang dari ayah dan ibu. Ya. Kedua, tempat tinggal yang layak bagi anak. Terus ketiga, kesehatan dan pendidikan anak harus diutamakan. Terus makanan dan pakaian yang layak buat anak. Terus yang keempatnya keamanan. Jadi harus menjaga seorang anak. Ya, Terima kasih. terima kasih Ibu. Ya, kita kasih aplaus ya. Terima kasih. Maka ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesatu keluarga yang baik ya, yang sakinah mawaddah. Keduanya kasih sayang, tempat tinggal, perhatian anak, sandang pangannya. Ya udah segitu aja. Dan yang terakhir, Makanan dan mainan gitu kan. oh iya, makanan dan rekreasi mungkin Ibu. Kan yang masanya tadi Ibu. Oh iya, di sini ada makanan mainan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan. Piramida pengasuhan dalam keluarga. Pertama, kesehatan, pendidikan, kasih sayang, keamanan, dan pendapatan itu resiko orang tua, kewajiban orang tua ya kepada anak-anak. Piramida selanjutnya tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Piramida selanjutnya itu pola asuh ayah dan ibu, nenek dan kakek ikut andil. Dan terakhir ini mainan dan rekreasi apabila ada lebih atau untuk mengapresiasi anak. Oh iya, tidak terlalu terima penting. kasih Ibu. Iya, betul sekali kalau itu kan sesuatu Terima yang kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus ya untuk semuanya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Oh, ada yang halo semua kan? Piramida pengasuhan. Yang paling utama apa Ibu Bapak? Keluarga. Ada ayah, ibu, dan kakek nenek. Yang kedua yaitu tadi teh sandang, pangan, dan papan, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Selanjutnya yang ketiga pendapatan, keamanan. Tadi itu keamanan itu rasa aman, diberikan perlindungan, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya ada kasih sayang. Dan yang terakhir tadi mainan dan rekreasi. Tadi kalau kata ibu yang kelompok 3 itu sebagai bentuk dari apresiasi. Pengasuhan anak di dalam keluarga merupakan pilihan yang utama. Berarti pengasuhan yang utama itu sebelum pengasuhan ke panti sosial tadi harusnya Beni sama bibi dan pamannya. Ya, jadi sebelum si Beni di ke panti sosial kan berarti harus ke kerabat terdekat dulu Ibu. Dasar pengasuhan seperti itu ya. Jadi nggak langsung ke panti sosial. Kita cari dulu saudara-saudaranya, baru nantinya ke panti sosial. Alhamdulillahirobbilalamin. Modul kedua sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan terhadap ibu dan bapak. Semoga anak-anak kita khususnya yang bersekolah di SMA Pasundan ini menjadi kurota ayun untuk ibu dan bapak, ya, menjadi tambah soleh, tambah pintar dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini kita menjadi pribadi orang tua yang lebih baik lagi, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.